hari ini sebenarnya tidak ada apa-apa ya, hanya sekedar kita bikin acara dari pembina dan pengurus seperti ini. Setiap bulan kita bergantian berkunjung lah seperti ini. Cuman dimulai dari Kang Dur makan berat, jangan sampai nanti yang selanjutnya berpikir harus seperti ini. Tidak harus lah ya. Yang penting kita silaturahmi yang ngaliwat ataupun apa bentuknya lah. Jadi hari ini Bang Uje nuhun, Bang Wamuksin pengurus Idai selaku yang kita beri apresiasi karena memenuhi target. Tadinya 10 emas, sekarang 16 emas. Bonus cabang olahraga atletik di bidang penjualan kaos. Ya, jadi lari estafet. Kumpul pembina ini ya sebenarnya tidak ada ya pembahasan khusus atau apa. Hanya tadi sudah disampaikan bahwa Viking Batam melalui Wamuksin sudah menerima hibah tanah yang luasannya cukup besar, ada 2 lahan yaitu 15/80 yang ada, yang satu lagi di perbatasan laut ya berapa? 20/20 itu cukup besar. Hanya beliau meminta Viking Batam membuat ada sedikit plang nama dan juga ada ya bikin ada patok dan kegiatan lah, entah sahur entah apa. Mudah-mudahan nanti selepas acara di Nupasa kita ada kelebihan dana, kita bisalah tempat untuk minimal boga tempat lah, karena kita tak mau tahu urusan orang tanah itu punya siapa atau tidak. Namanya di toko kita dikasih ya ambil aja, seperti itu. Jadi itu sih informasinya. Jadi ini langsung ada pengurus, nanti ditindaklanjuti mungkin ke yang punya lahan dengan ketua Viking Batam, kapan kita bikin bannernya, kapan kita bikin fondasi. Kemungkinan fondasi mungkin kecil aja dulu, hanya untuk bubuk, mana tahu lah ada orang yang memang mau, dari anggota yang mau menempati itu, entah dijadikan apa, tak masalah lah, minimal yang penting jangan permanen lah. Kemudian sih kita bisa dikit-dikit gotong royong banyak bikin rumah semi permanen lah, yang nongkrong, yang apa, karena lokasinya juga bagus ya. Sebelum pantai yang kemarin acara ini sebelah kiri dari itu, jadi ada pohon bakau ya, kalau misalnya depan tanah kita tuh pas pohon bakau yang memang airnya memang air laut, jadi kalau nongkrong pas di situ. Itu sih informasinya, sengaja saya sampaikan ini di hari ini karena mungkin menjadi tugas pertama pengurus setelah nanti dikukuhkan di acara camping kita itu ditindaklanjuti, karena ada temeli itu nyahan kan dibere, masa sih kita nggak memanfaatkan seperti itu. Yang kedua, pada pembina semua menyampaikan bahwa Viking Batam tanggal 20 itu positif mengadakan kegiatan lebaran Viking Batam di Nupasa Bay. Alhamdulillah mendapat support full dari Jarum, branding semuanya. Jadi kita tidak lagi bawa-bawa masang ini itu, yang kita bawa hanya badan saja seperti itu. Jadi nanti branding terus tenda semuanya nanti Jarum yang akan menyiapkan. Jadi kita datang hanya untuk ngendong seperti itu. Yang kedua, pembicaraan kemarin kita pakai LCD yang biayanya itu LCD-nya aja 8 juta itu Jarum. Yang ini nanti sedikit kita ada bantuan lah untuk
itu, karena juga di luar dari kerjasama, karena saya meminta pingin wah piraku ku banner darinya tukangan panggung, jadi disepakati di belakang panggung itu pakai LCD, hanya permintaannya satu setiap dari dimulai acara keluar terus di TV itu kegiatan-kegiatan Piki, misalnya pas nanti dari Piki Pusat hadir, tentunya logo Piki Pusat di belakang itu. Seperti itu. Jadi supaya beda lah dari tahun ke tahun. Alhamdulillah tahun ini memang kita diberikan kemudahan, tidak terlalu pusing. Jika kemarin kan kita mau ngenah-ngenah tenda ngelari per hujan badang kan gitu, nanti mah enggak, pokoknya Jumat malam semua korwil dan pembina kita ke lokasi, kita undi untuk penempatan tenda seperti itu. Yang kedua mungkin perizinan kita akan buat, karena saya sudah kontak orang kecamatan Longsak untuk menguruskan, nanti kita kasih 500 juga mau lah, karena 3 izinnya ya, dari gugus tugas, dari polsek dengan dari kelurahan, supaya yang kemarin mau ditanyakan Pem Agus kergena-ngena di stok teh kan asa kumaha. Jadi kita izinnya kita lengkapi, jangan lihatlah, supaya anak-anak yang ikut pun merasa nyaman, toh ada izin, ini bukan gelap, seperti itu. Jadi intinya acara teh nggak mau terganggu dengan hal-hal non teknis lah. Hanya alhamdulillahnya kenapa di Nupasa telah disediakan seluruh protokol kesehatan, termasuk spray. Spray itu nanti saat masuk ke lokasi ada semprot, ada kotaknya khusus, ada cuci tangan di depan. Yang kedua juga dikasih juga cek suhu yang bukan lagi pakai tangan ya. Garda tidak perlu lagi tes juga di mall, sudah langsung pakai tangan masuk, plus pembagian masker. Jadi minta nanti itu yang ditonjolkan, saat ada apa-apa kita bilang bagi level kita, saya rasa itu sudah cukup lah. Oh ya, spray yang pembagian masker. Jadi masker itu nanti kita beli kan murah, sekarang 50.000 satu kotak, kalau memang 500 berarti 10 kotak aja kan gitu, udah bisa dibagikan aja, terutama nanti kepada orang yang tidak memakai masker. Yang kedua, protokol itu kemungkinan sampai dengan sesepuh semua datang, seperti itu. Jadi saya mohon ke Mang Uje ini hari ini hadir ini, undangan mungkin lewat satu pintu untuk paguyuban ya. Paguyuban itu kayak Pratas, Bajigur, Asgar atau apa. Kalau Asgar mungkin bisa ketua seperti itu, tapi Mang Uje minta bantu yang kira-kira dengan ketuanya bisa kenal gitu. Karena kita memastikan dia ingin hadir, misalnya dari Bajigur pasti Mang Uje sorangan kan gitu, ada pengurusnya, mungkin dari Askun nanti siapa. Jadi saya pingin kegiatan kita ini memang kegiatan untuk orang Jawa Barat lah. Kita tidak sekat-sekat, tidak ada urusan dengan organisasi di luhur lah. Kita modal netral, tidak ada namanya blokade PP, PWP, naon. Kita mah tidak mengenal itu. KB dulur seperti itu. Dan yang kedua ya ingin menunjukkan bahwa anak muda bisa lah membuat acara seperti itu dengan modal hanya jualan kaos, acara bisa jalan. Nah, saya cita-cita memang ingin Kokolot itu lagi di Legetek kita buat setelah COVID itu di Engku Putri itu bisa seperti itu, kumaha sih kan gitu. Saya rasa cukup enteng aja sih, tiap paguyuban kasih 3 slot rokok aja udah bisa kan gitu. Kayak Mang Uje bisa nggak nih 4 slot rokok kan gitu dari Bajigur kan gitu. Picking Batam
20 slot kan bisa sebenarnya ke level. Nah Viking Batam sekarang sudah mau ke arah di Jeroma nggak senaon lah, yes, bagi saya udah nggak ada lagi. Diundangnya ya acara pembina. Yang pertama mungkin saya menanggapi positif untuk penambahan pembina, karena selamat dulu untuk Mang Uje jadi pembina di Viking Batam. Saya sangat menyambut baik karena memang dari dulu pun saya sangat mengidolakan Mang Uje. Saya tahu Viking pun istilahnya Mang Uje juga saya tahu dari dulu, udah kenal cukup lama juga, dan saya tahulah kinerja beliau itu seperti apa, dan alhamdulillah saya bersyukur beliau sudah menjadi pembina di Viking Batam. Untuk hal-hal lainnya mungkin lebih ke event ya, sama Viking Buhun saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik. Oh iya, bentar jawab dulu ya. Viking Buhun itu anggota yang tidak terdaftar di Viking Batam. Viking Batam di Parlim. Saya setuju dibatasi. Ya, betul. Jangan sampai malah membesar, nanti ada masalah ya. Jelas. Betul sekali. Karena memang kalau di Viking Buhun ini bisa dibilang orang-orang seni yang ada di situ, dan yang pastinya bisa berkontribusi juga saya untuk Viking Batam. Dan memang saya lihat setiap acara selalu hadir, selalu ada, memeriahkan malah istilahnya. Dan untuk nanti minimal acara dipakai wae. Nah, itu. Untuk nanti di acara mungkin saya pun akan mengapresiasi juga untuk mereka-mereka. Ada pas seremoni mereka hadir untuk silat atau apa, nanti akan kita hadirkan juga. Nah kalau misalnya yang punya stand orang Sunda lah khususnya, yang jual batagor, terus yang jual siomay, pokoknya yang menu khas orang Sunda, bisa nggak pasang stand di situ kan bagus juga tuh. Pasti anak-anak pada lapar nih kalau malam tuh kan. Ya kalau misalnya boleh, berapa biayanya kan lumayan juga tuh. Harusnya sih bisa. Di luar stand. Iya, di luar barikade. seperti yang di Kepri. Iya. Gitu. Ya, kalau untuk apalagi makanan tradisional ya, lebih bagus lagi, karena kita pun di sini yang sponsor yang memang akan masuk itu pertama Indomaret udah pasti. Terus mungkin nanti ada cap orang tua, minta doanya saya supaya lancar nanti. Terus untuk makanan, nah yang untuk penunjang anak-anak ortu ini kita belum ada nih. Nah seperti itu masukan dari PMUJ juga bagus. Ya ayo kita bikin bazar di acara gitu loh, dengan istilahnya misal nih satu standnya biaya misal berapa, 100.000 dari satu ini. Jadi kita jangan ngambil keuntungan lebih, jangan ngambil keuntungan banyak, tetapi kuantiti orang yang jualan itu yang cukup banyak. Istilahnya 5 orang udah 500 tuh kan, istilahnya udah untuk penambahan untuk acara seperti itu sih. Dan berguna buat anggota. Dan berguna untuk anggota, balanja nggak jauh kayak. Orang yang mendaftar Nggak masalah tempat. Gak masalah, malam minimarket mereka jam 8 udah tutup. Kamar Di ini Indonesia itu keren ya, Indomaret Lampu keras. tutup awal. Cuma sayangnya dia ada, cuman nggak buka. kalau yang betul-betul santai itu marah kompor. Jadi Itu nyaman. happy lah dengan saya. saya gitu menjualan. Jadi mesti informasi ke di awal kan. Karena lewat kan Kurang jualan jengkol gitu.